193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplos. Kepada Yang Mulia dan semua jajaran pemerintah, saya masih belum puas. Programnya itu masih jauh dari harapan. Jangan lihat apa yang negara berikan kepada kamu, tapi lihatlah apa yang kamu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Jadi hentikan dulu lah kita berdebat tentang masalah beras, karena beras di Malaysia banyak. jadi gak usah dengerin tuh cerita-cerita orang-orang mereka tuh, orang-orang gua ya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. 193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuknya teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas, atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T. Kalau gue pribadi sih nggak heran kalau Indonesia itu Pertamina kalah dengan Petronas itu. Gue nggak heran karena gue udah ada feeling ke situ. Di Pertamina ini udah ada permainan gini-gini, udah ada feeling. Dan gue denger desas-desusnya berita-berita seperti ini itu udah lama. Tapi gue nggak ini karena belum ada penangkapan dari KPK. Itu artinya belum ada bukti, masih dalam dugaan gitu. Orang-orang itu masih berduga-duga kalau di Pertamina terjadi seperti ini itu. Jadi masih remang-remang lah gitu. Ternyata sekarang udah ada penangkapan dan terbukti bersalah. Gimana? Aduh, mau maju. Ya gimana mau maju? Sulit lah mau maju guys. Ya kalau pejabatnya asik seperti ini, asik ya untuk memperkaya dirinya, lupa gimana caranya rakyat untuk sejahtera. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Sial, pantas aja motor gue cepet rusak. Ternyata selama ini gue beli Pertamax oplosan gara-gara korupsi Pertamina. Iya, lu bayangin aja kerugian negara sampai 193 triliun. Kurang gila apa lagi coba? Padahal tahun lalu sempat viral. Iya gitu. Tahun lalu itu masyarakat pada speak up, mesin mati setelah isi Pertamax. Tapi Pertamina membantah. Nah, kan sekarang kebuktian. Nah, itulah benar-benar gak habis pikir gue sama pejabat di negeri ini. Semua sektor bisa jadi ladang korupsi. Gak usah heran kali, bukannya udah biasa ya. Iya sih, tapi mau sampai kapan coba hal ini terus terjadi? Ya nggak tahu.
Yang pasti Pertamina ini jadi salah satu BUMN yang nanti asetnya dikelola oleh Danantara. Waduh, bahaya bener. Belum apa-apa aja udah gini. Tenang lah, ntar juga ada yang bilang, bagus dong ketangkep sekarang, jadi pas dikelola Danantara udah bersih. Halah, omong kosong. Gue semakin pesimis soal Danantara. Lu jangan bilang gitu, ntar dicap sebagai orang yang gak mau Indonesia maju. Lah kok gitu? Rumusnya tuh simpel tau. Siapa yang kritik dianggap menghasut, siapa yang mendukung dianggap mencintai negeri ini. Nggak bisa gitu dong. Lah, lu mau kemana? Mau bungkam mulut orang-orang yang bilang Indonesia baik-baik aja? Bungkam pakai apa? Pakai Pertamax oplosan. Iya bener guys, bener itu yang dikatakan semuanya bener guys. Ya, siapa yang mengkritik ya seperti itulah. Tapi siapa yang mendukung aduh, dia akan disanjung setinggi langit gitu ya. Seperti itu, siapa itu, Koko siapa itu namanya, gue lupa guys. Itu kan karena kalian lihat sendiri di komentarnya video-video orang itu ya, pasti disanjung walaupun semuanya tidak ada faktanya gitu, walaupun semuanya itu nggak benar, tapi masih ada dukungan kayak ya Allah. Gue herannya itu gitu di Indonesia itu ya, gue herannya di situ. Dan gue kenapa memilih kontra dengan mereka, tidak pro dengan mereka, bukan bermusuhan ya, gue nggak pernah ada musuh, gue hanya ingin meluruskan gitu. Apa yang bengkok saya luruskan gitu ya. Yang lurus saya bengkok. Enggak enggak gitu ceritanya kan. Ya seperti itulah kira-kira guys gitu ya. Mau gimana mau maju, sulit untuk maju karena keadaan negeri kita seperti itu. Gue herannya sama orang-orang yang selalu mencari kesalahan negara orang tapi lupa dengan kesalahan negara sendiri. Itu gue herannya. Dalam otaknya itu isi apa gue herannya di situ. Dalam otaknya itu isi apa gitu. Isi udang apa isi apa sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Kepada yang mulia dan semua jajaran pemerintah, saya masih belum puas. Programnya itu masih jauh dari harapan. Pemangkasan budget itu kena sektor vital. Kebijakan ekonominya nggak konsisten. Pemberantasan korupsinya yang awalnya gencar sekarang melemah. Survei kepuasan publik yang dibuat itu tuh nggak merepresentasikan secara keseluruhan. Banyak yang nggak sesuai dengan kampanye. Tapi gue sebagai yang sering memimpin sebuah organisasi ya, apapun yang salah di sebuah organisasi itu sebenarnya salah pemimpinnya. Tapi harus dibedah. Salahnya di mana? Bikin strategi dan bikin rencana itu sebenarnya bagian yang paling gampang dari melakukan sebuah perubahan. Yang paling susah itu mengeksekusi, karena sehebat-hebatnya Pak Prabowo, sehebatnya visi pemimpin kita, kalau misalnya ring 1, ring 2, middle managementnya, kementerian, sistem dan prosesnya nggak bagus, lo mau kucurin dana triliunan pun, it wouldn't get things done. Dan mungkin udah saatnya kayak gini, kita sebagai warga gampang kalau kita langsung tunjuk satu orang doang yang salah. Kenyataannya ini nggak cuma satu orang yang salah. Systemic itu artinya harus benar-benar dibedah per kasus, per permasalahan. Siapa PIC-nya, siapa yang bertanggung jawab atau accountability. Sebelum nunjuk presiden, coba kita cari siapa jenderal yang harusnya bertanggung jawab terhadap eksekusinya. Dan gue nggak perlu sebut nama, dan kalian tahu kasus-kasus yang viral di belakangan ini, itu problem sebenarnya. Iya. Di Indonesia tuh seperti itulah. Kira-kira seperti itulah guys gitu. Jadi sulit banget rasanya untuk membersihkan Indonesia itu sulit banget. Gue sih hanya bisa berharap ya suatu saat lahir seorang pemimpin yang betul-betul berani. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya omongan doang, bukan hanya cakapnya yang berani, tetapi juga dengan tindakan, dengan keberaniannya, dengan tindakan, dengan semangatnya itu dapat dilakukan. Bukan hanya bicara, bukan hanya cakap ya yang berani, tapi juga dengan perlakuannya juga berani melakukan perubahan. Gue itu sih masih berharap ya Indonesia tuh ada pemimpin yang seperti itu. Yang mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan masyarakat Indonesia. Saya yakin masyarakat Indonesia pun sama seperti saya menginginkan itu semuanya gitu ya, mudah-mudahan lah gitu ya. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Jangan lihat apa yang negara berikan kepada kamu, tapi lihatlah apa yang kamu berikan kepada negara. Ini kontroversi banget, apalagi kalau aku yang ngomong. Ada menteri yang bilang nasionalisme tadi diragukan, dia bilang gini, aku ada nonton meme, aku ketawa banget sampai aku bilang sama istriku, mohon maaf ya, aku cuma ngutip, setai-tainya ucapan adalah ucapan kayak gini. Dan dia jelasin kenapa dia punya statement seperti itu. Dia bilang gini, sekarang saya mau nanya balik, apa yang sudah diberikan oleh pejabat-pejabat yang ngomong kayak gini untuk negara mereka? Setuju. Itu. Mereka dapat Nobel, mereka kemudian
kemudian mensejahterakan orang, mereka kemudian menyelesaikan permasalahan Indonesia, nggak toh, gitu kan ya. Nah, jadi jangan ngomong kayak gitu. Dan kalaupun kamu melakukan itu memang tugasmu karena kamu dibayar untuk itu. Gini. Seperti gue ya, gue ini pekerja di Malaysia nih, ya. Orang bilang orang-orang kita tuh kita ini orang-orang Indonesia tuh bilang kita ini adalah babu. Oke, ini saya digaji menjadi babu di sini ya untuk mengerjakan apa yang majikan saya suruh, untuk menyenangkan hati dari majikan saya. Sama seperti pejabat pemerintahan yang duduk di sana, sama menteri-menteri yang duduk di sana, sama presiden yang duduk di sana, gubernur yang duduk di sana. Kami bayar untuk mensejahterakan kami, untuk bahagiakan kami. Kok malah kebalik kalian, ya? Kalian tuh kok malah kebalik, kok malah kalian yang mau sejahtera, sedangkan kami tidak disejahterakan. Aduh. Kebanyakan makan terasi sih lu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.